Kebodohan kok masih dibudidayakan dari zaman penjajahan dulu, dari zaman monarki di DVD et impera masih belum sadar-sadar juga. Sudah berapa generasi masih belum sadar juga, hingga generasi sekarang sudah dibantu teknologi, sudah dibantu informasi dengan internet, dibuka semua kanal informasi yang tersembunyi hingga yang namanya X-File. Kok masih belum sadar-sadar juga? Itu pelajaran. Tanpa ada peran beliau nggak mungkin kalian, itu tugas beliau. Makanya kalian harus sadar. Kalau nggak sadar ya itu tadi, sekali hentakan saja rata gitu loh. Kalau pengen, makanya nggak usah jauh-jauh. Goro-goro kemarin saja kalau nggak dicegat covid, habislah gitu loh. Seluruh dunia bisa habis gitu loh. Tidak cuma Indonesia, semuanya kena covid gitu loh. Jadi itulah, belajarlah kalian, belajarlah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Nah, itu kan wahyu yang jelas. Bacalah gitu. Bacalah. Kalian harus membaca situasi, kondisi. Kenapa ada seperti ini? Dulu kenapa seperti itu? Sebabnya apa? Jadi jangan harap kalian Satrio Piningit datang, Ratu Adil datang, Imam Mahdi, itu pekerjaan intelijen. Harus ada guru-guru baru dia datang, maunya dia rame, dia dapat duit, kalian sakit. Sekujur tubuh, lahir batin rusak semuanya, rumahnya. Ya kan, kasus 98 lah terakhir lah, kita tahu bagaimana kehancuran terjadi di Jakarta. Bangun tidak butuh, bangun itu butuh biaya triliunan. Duit kalian yang kerja keras, yang nyari kalian, yang rusak orang lain. Ingat omongan saya gitu loh. Jadi cerdaslah kalian sebelum kecerdasan yang lain menghancurkan kalian. Sadarlah. Sadarlah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Semoga kalian semuanya dapat hidayah dan inayah dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga disadarkan sebelum Allah yang menyadarkan, atau Tuhan yang menyadarkan kalian. Wahai bangsaku dan negeriku, salam Sri Rahayu Nuswantara. Sri untuk kalian, semoga sejahtera dan menyejahterakan ya, dilimpahi dengan keberkahan, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi, supaya kalian tidak ya udur-uduran di rumah saja, dan selalu rahayu, dilindungi, dijaga. Jadi jangan mau kalau rahayu doang, dijaga tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih sandang, pangan, papan, nggak mau, itu salah. Ya kan, kalau ada salam rahayu nggak mau saya maunya Sri Rahayu. Sri dikasih sandang, pangan, papan, kesejahteraan, baru dijaga keselamatannya. Ya, ingat itu pesan saya, Sri Rahayu, jangan rahayu. Kalau rahayu kalian disuruh hidup, nggak dikasih makan, suruh nyari sendiri. Kan nggak dikasih kesejahteraan, makanya sampai sekarang ya ditilep-tilep aja bansosnya gitu loh, dibagi-bagi rata bansosnya. Nah, itu harusnya hak kalian gitu loh. Itulah. Jadi, salam dari saya sekali lagi, semoga kalian selalu dalam keberkahan dan lindungan Tuhan. Seperti kasusnya Sambo, yang jelas kan mereka tadinya awalnya pelecehan, tapi ya nggak bisa lah. Makanya Pak Mahfud juga cerdas. Polisi bunuh polisi, dari pistol polisi, ditangkap polisi, diadili polisi, yang dibunuh polisi juga. Jadi kalau pelecehan ya nggak mungkin, ya dia punya pangkat kan gitu loh, dan yang lain-lain. Bisa saja dia cari cewek wanita lain gitu loh, kan gampang, nggak usah perlu membunuh gitu. Jadi gampang teori konspirasi itu ditebak kalau logika kita main, kalau kecerdasan kita main gitu loh. Makanya kita mainkan di media supaya kalian cerdas, tapi kok nggak cerdas-cerdas, bodoh masih dipelihara. Makanya negara ini nggak bakal maju kalau seperti kalian semua berharap goro-goro, berharap datangnya Satrio Piningit, nggak bakal datang. Ratu Adil pun nggak bakal datang, Imam Mahdi pun nggak akan datang. Ya rusak semua, mau gimana mau datang? Sama saja memulai membangun lagi, kerajaan dihancurkan, dibangun lagi, ya kapan majunya? Kita pakai nunggu perang dunia ketiga. Kemarin saja kalau kita sudah mau perang covid sudah mati semua. Kalau kita mau jujur ya, jadi nggak usah nunggu goro-goro. Kalau goro-goro mau perang ya sudah, kemarin aja covid diratakan semua. Kalian harusnya sadar, itu juga karena beliau.
Kalau tidak ya habislah kita. Mau kita tahu dari mana? Tiba-tiba Covid datang, nyatanya terbukti. Itu baru sebagian. Jadi jangan nunggu goro-goro perang, sudah tembak-tembakan. Cukup dengan Covid saja kalian sudah tidak bisa ngatasin. Gimana mau goro-goro? Jadi otak dipakai, cerdas, kecerdasan. Makanya disebut intelijensia, kecerdasan. Jangan mau dibodohi terus. Sudah ada internet, sudah ada kalian media belajar secara publik, edukasinya masih dibohongi mau. Nggak usah nunggu perang dunia ketiga, nggak usah nunggu goro-goro. Kalau mau hancur dihancurkan kemarin Covid gitu loh. Satu kali saja sudah mati semua. Goblok kok nggak pernah di jangan harap tahu Satrio Piningit kalian. Tangeh lamun, makanya sedunia nggak bakal tahu Satrio Piningit, terhijab karena nggak mungkin kalian tahu. Yang supranatural super aja nggak tahu Satrio Piningit di mana kok. Tuh Bang Butet, Pak di Butet aja taunya Cahaya Mahfud. Nah, Mahfud cahayanya dari mana gitu loh. Sama seperti kasusnya Jessica gitu loh. Jessica kopi yang apa namanya itu dulu juga kan nggak ada yang bisa mutusin. Bingung Pak Mahfud kan masih ingat dulu juga. Waktu jadi hakim juga dulu. Memutuskan Jessica bersalah kan siapa gitu. Karena konspirasi dengan. Jadi ya saya kecewa juga gitu. Sudah kita buka list line sesuai dengan mereka kan. Kita buka jalur internet. Coba dulu sebelum tahun 90-an. Kalian mau dapat internet dari mana? Nggak ada. Kalau nggak ada kebijakan dari beliau juga gitu loh. Beliau punya peranan di dunia IT karena beliau memahami kebutuhan rakyatnya supaya cerdas, supaya birokrasi bisa didobrak dari bawah ke atas, atas ke bawah bisa lihat bawah, bawah bisa lihat atas. Jadi kalau kalian masih bermimpi goro-goro, jangan sekalian berharap Satrio Piningit akan hadir. Bullshit, berani taruhan kayak. Itu kerjaan orang-orang yang intelijen, yang berusaha mengobok-ngobok. Jadi rakyat sudah nyelengin, sudah kerja keras pagi siang sore malam, lembur, pala jadi kaki jadi pala. Mereka bayar pajak, mereka menyumbang untuk negara, untuk kehidupan mereka, tiba-tiba dirusak. Pakai otak kalian, cerdaslah gitu loh. Jadi ya mohon maaf, makanya di sini channelnya Ngajeni Roso. Kalau kita belum ngaji dan sampai tahap ngajeni, menghargai jerih payah kita semua, rakyat berjuang dari ratusan tahun, dari abad ke abad hingga sekarang dibangun, mau dihancurkan oleh goro-goro. Mau kalian? Kalau maunya itu sudah, nggak usah pakai nunggu Satrio Piningit keluar. Nggak, sudah terjadi karena campur tangan Durno. Jadilah Brotoyudo sama Durno itu intelijen. Jadi kembali lagi ingin saya sampaikan, kalau sampai ada istilah goro-goro akan memunculkan Satrio Piningit, itu kalian salah besar. Kalian sudah tertipu, kata lagunya Nugi, tertipu. Ya sudah jelas, Satrio Piningit itu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa peperangan. Tanpa harus perang dia sudah bisa memenangkan peperangan itu. Gimana mau perang? Kan? Jadi pakailah intelijensi, kecerdasan kalian. Makanya disebut intelijen. Ya kalau yang diinginkan mereka oleh para intelijen ya goro-goro. Biar kondisi kita sudah bangun dirusak lagi. Duitnya habis untuk bangun lagi. Bangun lagi kapan sejahteranya? Jadi pikirlah kalian pakai otak, intelijen, cerdas, kecerdasan. Jangan cuma dibully, dibohongi, dibodohi. Sudah jelas ngeluruk tanpa bolo, sudah jelas menang tanpa peperangan, kok ada goro-goro. Ya jadi bullshit. Kalian harus sadar, dengan goro-goro mereka bahagia, sorak-sorak, gembira, bergembira semua. Ada berduit yang bikin goro-goro. Yang susah siapa? Ya kalian. Duit kalian yang nyari dari pagi hingga malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Buat bangun kalian bayar pajak, dibangun, mau bangun sarana dan prasarana, dirusak gara-gara goro-goro. Gara-gara goro-goro.
Makanya cerdas kalian itu. Fungsinya media kan untuk kecerdasan kalian, supaya kalian belajar. Oh, ini yang baik, ini yang benar, ini yang ngobok-obok, ini yang bukan. Makanya jangan ngimpi kalau kalian mau ketemu Satrio Piningit. Kalau kalian masih bicara goro-goro, otak-otak intelijen, otak-otak kecerdasan, gitu. Makanya ada AI, artificial intelligence, yang buat siapa? Kan manusia juga, kalian dibodohi. Kok masih belum sadar-sadar? Harusnya digebukin dulu baru sadar gitu loh. Jadi jelas gitu loh. Kalau selama ini kalian menggembar-gemborkan goro-goro, Broto Yudo, kalian tahu sejarah Broto Yudo siapa kan? Kan siapa yang membuat Broto Yudo? Kan ada siapa coba? Di sinilah ya kerjaan kita semuanya. Apa fungsinya media ini? Makanya selalu saya sampaikan bahwa dengan media kita bisa berkomunikasi. Allah berkomunikasi dengan makhluknya karena ada media. Kalau nggak ada media, nggak ada materi, nggak ada yang diciptakan. Ya, disinilah keunikan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita kupas. Tentunya juga tidak lupa kita membahas tentang fenomena alam. Kalau ini alam nyata, bukan fenomena lagi. Paradigma, kemudian retorika, yang terakhir ada restorasi menu yang ditampilkan oleh media-media berskala ya, berskala main ya, jadi boleh dikatakan mainstream. Ada hal yang menarik ya, dengan perkembangan kondisi saat ini. Jadi dalam topik kali ini saya baru saja mengomentari pendapat beliau yang saya hormati, selalu saya hargai sebagai seorang budayawan ya, beliau Pak Dibutet ya. Jadi beliau pun masih belum bisa menebak apa yang tersirat. Sekali lagi bahwa ada satu pesan, Satrio Piningit akan muncul ketika goro-goro. Jadi salah gitu. Kalau kembali kita memahami tentang beliau, kenapa beliau itu memiliki slogan atau dijuluki oleh banyak atau mungkin juga para leluhur, dan kita semua tahu istilahnya ngeluruk tanpa bolo. Ngeluruk untuk apa kan gitu, soknya, kalau orang bilang Jawa, soknya dia berani ngeluruk.